menebar dakwah, meraih surga. Al-ashir ilbasil jamila minat thiyab. Berpakaianlah dengan pakaian yang bagus. Wa afdhaluhal abyad. Yang paling utama adalah yang berwarna putih. Wala yujawiz ka'baika sufla. Ya, jangan menutupi mata kakimu. Wabda biyaminika lubsa wa bishimalika khal'a. Ketika memakai, mulailah dengan pakaian dengan bagian kanan terlebih dahulu. Adapun ketika melepas, mulailah dengan bagian kiri. Ini ada berpakaian, dan pakaian itu nikmat juga. Makanya dalam surat An-Ni'am, ada nggak surat An-Ni'am? Surat An-Ni'am itu surat apa? Surat An-Nahl. Nikmat. Kenapa surat An-Nahl disebut dengan surat An-Ni'am? Karena dalam surat tersebut Allah banyak menyebutkan nikmat-nikmatnya. Salah satu yang disebutkan oleh Allah adalah pakaian. Karena pakaian itu adalah nikmat dari Allah SWT. Apa fungsinya pakaian? Satu, melindungi kita dari panas dan dingin. Coba antum kalau nggak pakai baju, kepanasan. Kalau musim dingin, kedinginan. Kadang sudah pakai baju aja masih dingin. Ya. Dua, fungsi pakaian. Panu, kudis, ya kan? Tapi kalau pakai baju nggak kelihatan tuh. Nggak kelihatan. Atau mungkin bekas jahitan atau kecelakaan. Kalau pakai baju, ketutup. Ya. Yang ketiga, fungsi pakaian, keindahan. Orang itu terlihat apa? Keren, ganteng, cantik. Kalau pakaiannya, ya, keren juga. Ya. Makanya suami istri itu diperumpamakan dengan pakaian. Dalam surat Al-Baqarah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Para istri itu adalah pakaian buat kalian wahai suami. Dan kalian wahai suami pakaian buat istri. Kenapa suami istri diperumpamakan seperti pakaian? Ya? Karena fungsi pakaian itu ada 3 tadi. Satu sebagai apa? Pelindung. Dari panas, dari dingin. Begitu juga suami istri. Suami istri itu harus saling apa? Melindungi. Lebih-lebih melindungi dari api neraka. Ya. Jangan sampai kita lebih sayang sama sepeda motor kita, lebih sayang sama mobil kita daripada sama istri kita. Kok bisa, Ustaz? Iya. Coba kalau parkir sepeda motor atau parkir mobil, cari yang adem. Ya. Tapi begitu istrinya ya kepanasan, akan masuk neraka, dibiarkan saja. Ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga istri dan anak-anak kalian dari api neraka. Yang kedua apa? Menutupi aib. Nah, berarti suami istri juga harus saling menutupi aib. Oleh karenanya, ya, ini nasihat untuk kami pribadi dan untuk semuanya. Kalau kita mendapati aib pada pasangan kita, dan setiap kita pasti ada aibnya, pasti banyak kekurangannya, jangan dibongkar. Jangan disebar. Sekarang itu dikit-dikit apa? Disebarkan di media sosial. Ya. Walaupun sudah bercerai. Nah, ya. Kadang sudah bercerai, akhirnya saling bongkar aib. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Man satara musliman satara huwa. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya. Apalagi ini pasangan kita. Masa sih nggak ada baiknya? Ya kan? Ya. Jangan sampai kita saling membongkar. Hendaknya kita saling apa? Menutupi. Karena aib pasangan kita sejatinya adalah aib kita juga. Yang ketiga, tadi apa? Keindahan. Makanya orang punya pasangan itu indah. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah punya istri yang salihah. Percuma ganteng kalau belum punya istri.
Ya. Karena dia berarti belum punya perhiasan terindah. Percuma cantik, karirnya melejit, tapi belum punya suami. Karena berarti dia belum punya perhiasan terindah. Perhiasan terindah tatkala kita punya pasangan yang bisa menggandeng tangan kita menuju surga. Baik, kembali kepada pakaian. Kalau membahas rumah tangga, ya, muternya jauh. Baik, berpakaianlah pakaian yang bagus. Jadi Islam itu menganjurkan kepada kita berpakaian yang bagus, yang rapi, yang bersih. Inna waha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan. Dan ini bukan termasuk kesombongan. Sombong banget bajunya apa? Ya, rapi terus. Enggak. Punya baju baru itu, pakai baju baru itu bukan sombong. Ya. Punya rumah baru bukan sombong. HP baru bukan sombong. Istri baru bukan sombong, enggak. Ya. Jadi memang kita dianjurkan untuk berpakaian yang rapi, bagus, bersih. Itu anjuran dalam syariat. Ya, kalau kita niatkan untuk mensyukuri nikmat Allah SWT, itu bisa berpahala bagi kita. Wa afdhaluhal abyad, yang kedua, adab yang kedua, yang paling utama bagi laki-laki ya, pakai yang warna putih. Ya, pakai yang warna putih. Sebagaimana dalam hadis, ilbasul bayadha minas siyab wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaian yang berwarna putih dan kafankanlah dengan warna putih. Makanya orang ihram kainnya warna putih. Karena itu yang paling bersih. Ya. Makanya dulu dalam hadis Jibril masyhur, ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelma manusia untuk taklim dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakaian yang dipilih adalah pakaian putih. Karena putih itu lambang kebersihan. Dan kalau ada kotoran langsung kelihatan. Makanya dalam doa istiftah, Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan aku dari kotoran, dari dosa-dosa, sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran. Karena kalau kain putih itu kalau kotor itu langsung kelihatan. Makanya kita kalau pakai baju putih biasanya nggak tahan lama. Sehari, 2 hari, udah ganti. Karena kelihatan kotor. Tapi coba kalau bajunya hitam gitu, seminggu nggak kelihatan tuh. Ya, paling cuma bau kecut gitu aja. Baik, adab yang ketiga, wala yujawiz ka'baika sufla. Ya, jangan menutupi mata kaki. Isbal namanya. Istilahnya. Yang entah itu jubah, entah itu sarung, entah itu apa? Celana, jangan sampai menutupi mata kaki. Karena Nabi SAW mengatakan, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Ya, kain yang menutupi mata kaki maka itu di neraka. La tusbil fa inna Allaha la yuhibbul musbilin. Jangan kamu isbal tadi, memakai pakaian yang menutupi mata kaki, karena Allah tidak mencintai orang-orang yang isbal. Ya, maka ini diharamkan. Bahkan ini termasuk dosa besar. Hadis-hadis tentang masalah ini banyak sekali. Bahkan derajatnya mutawatir. Mutawatir itu apa? Diriwayatkan dari jalur yang sangat banyak sekali. Kalau tidak salah 30 lebih, 36 kalau tidak salah. Ya, 36 sahabat. Ya. Makanya tidak boleh bagi kita merendahkan syariat ini. Ada sebagian orang merendahkan. Masih ingat dulu ada seorang musisi mengatakan, masuk akal enggak sih? Sayang. Ya. Ada sayangnya ya. Ya. Orang menutupi mata kakinya kemudian masuk neraka. Ya. Pakai logika dong. Agama bukan berdasarkan logika. Agama berdasarkan dalil. Nah, kemudian, nah ini, jadi ini
bagi yang laki-laki ya. Isbal itu bagi ya, larangan isbal itu bagi laki-laki. Maka disunnahkan di atas mata kaki. Ya, bahkan lebih afdal lagi kalau setengah betis. Jadi cingkrang itu memang ajaran Islam. Ya, ajaran Islam. Tapi kalau misalkan tidak setengah betis, yang penting pokoknya tidak menutupi mata kaki. Di atasnya misalkan nanti pakai kaos kaki sehingga tidak terlalu kelihatan misalkan, ya, terutama teman-teman misalkan yang di kantor dan sebagainya, ya, nggak kelihatan sebenarnya. Bahkan apa namanya, itu lebih bagus, lebih bertakwa kepada Allah SWT dan lebih bersih. Karena kalau terlalu apa namanya, terlalu melebihi, ya, nanti malah rawan dan berpotensial terkena kotoran, ya, terkena kotoran. Nah, adapun bagi wanita, kalau bagi wanita malah tidak disyariatkan ya setengah betis. Ya, justru disuruh untuk isbal. Karena kaki wanita itu adalah aurat yang harus ditutup. Sekarang kan pada kebalik. Yang laki malah menutupi mata kakinya. Yang perempuan setengah betis. Malah kadang-kadang malah bukan setengah betis, setengah paha kadang. Ya, ini hulu ini. Ya, melebihi apa? Batas. Taib. Wabda biyaminika lubsa wa bishimalika khal'a. Kalau memakai pakaian mulailah yang kanan. Kalau mencopot, melepas, mulailah yang kiri. Karena Nabi itu suka kalau yang baik-baik maka memulai yang kanan. Bagaimana dalam hadis Aisyah. Karena Nabi sallallahu yu'jibuhu tayamunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kullih. Nabi itu senang mendahulukan yang kanan ketika tana'ul, pakai sandal. Tarajjul itu nyisir. Jadi kalau antum nyisir, dahulukan yang kanan. Pakai sandal, dahulukan yang kanan. Wa tahurihi, ketika berwudu, bersuci, ya, mandi jinabat dan lain sebagainya, dahulukan yang kanan. Wa fi sya'nihi kullih, dan dalam segala urusan yang baik. Ya, masuk masjid misalkan dahulukan kaki kanan. Tapi kalau yang kotor, dahulukan yang kiri. Misalkan masuk kamar mandi, toilet, dahulukan kaki kiri. Ya, apa namanya? Cebok misalkan pakai tangan kiri. Ya, karena hal-hal yang kotor maka disuruh pakai tangan kiri. Ya, misalkan kencing. Maaf, misalkan ketika kencing kadang kan megang apa? Zakar. Maka itu pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kanan. Ya. Dan nggak usah dipegang kalau nggak butuh. Ya, terutama ketika mau tidur misalkan. Ya, nah, karena kotor. Walhamdulillah. Selesai sudah pembahasan 10 adab sehari-hari dari kitab Al-Adabul Asrah karya Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullahu taala wa ra'ah. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.